Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Sari, AMD dan IKA, Perkamedis dan Informasi Kesehatan, peserta Raster CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 8, kelompok 3, NDH 24. Tutor Ahmad Aryadi, MPSI Psikolog. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu yang berada di unit kerja tempat saya bekerja. Berikut cuplikan video pendek tentang isu-isu yang ada di unit kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Alalak Tengah. Di sini saya akan melaporkan tentang keadaan isu-isu yang beredar di saat ini. Belum optimalnya pelayanan pendaftaran di ruang pendaftaran. Mari kita lihat identifikasi masalahnya. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasien untuk membawa kartu berobat. Yang kedua, kurangnya kesadaran pasien untuk membawa identitas lainnya seperti KTP dan kartu BPJS. Yang ketiga, kurangnya pemahaman akan persyaratan untuk pendaftaran pasien. Yang keempat, belum optimalnya pelayanan pendaftaran pasien. Yang kelima, terjadinya penumpukan pasien akibat pasien yang tidak membawa persyaratan pendaftaran pasien dan membutuhkan waktu lama untuk mencari riwayat pasien karena masih manual. Yang keenam, sering terjadinya duplikasi nomor rekam medis. Yang ketujuh, ruang berkas rekam medis full akibat terjadi duplikasi nomor rekam medis. Demikianlah isu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi masalah. Faktanya sering terjadi pasien tidak membawa kartu berobat, sering terjadinya pasien tidak membawa KTP atau kartu BPJS, sering terjadinya tidak membawa persyaratan pendaftaran seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat keterangan tidak mampu, fotokopi surat keterangan lahir, dan lain-lain. Terjadinya penumpukan pasien. Sering terjadinya penumpukan pasien karena harus melihat riwayat pasien di buku register dikarenakan masih manual dan mencari satu persatu. Sering terjadinya duplikasi berkas rekam medis akibat pasien tidak membawa kartu berobat. Banyaknya duplikasi rekam medis membuat rak penyimpanan menjadi. Identifikasi masalah tersebut, saya lakukan analisa tapisan masalah menggunakan metode APKL, yaitu aktual, sedang hangat dibicarakan, diperkirakan akan segera terjadi. Yang kedua, problematik, menarik, mendesak. Yang ketiga, halayak, menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, layak, pantas, realistis, sesuai kewenangan. Berikut tabel analisis isu berdasarkan kriteria APKL. Isu yang pertama, tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat. Yang keempat, memenuhi syarat. Yang kelima, memenuhi syarat. Yang keenam, tidak memenuhi syarat. Yang ketujuh, memenuhi syarat. Hasil validasi isu ditunjukkan oleh tabel dari 7 isu yang berhasil diidentifikasi. Terdapat 3 isu yang valid. Ketiga isu yang valid ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat US. Urgensi, tingkat urgensitas masalah. Seriousness, tingkat keseriusan masalah. Growth, tingkat pertumbuhan masyarakat. Berikut tabel teknik USG. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan pendaftaran pasien. Mendapatkan prioritas skor yaitu 15. Terjadinya penumpukan pasien akibat pasien tidak membawa persyaratan pendaftaran pasien dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari riwayat pasien karena masih manual, mendapatkan prioritas yaitu 13. Yang ketiga, ruang bekas rekam medis full akibat terjadi duplikasi nomor rekam medis, mendapatkan prioritas 9. Apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka akan terjadi dampak negatif, yaitu kualitas pelayanan menurun, minat pasien untuk berobat ke puskesmas berkurang, mengakibatkan dampak negatif sehingga berakibat turunnya kualitas kepuasan terhadap pelayanan yang ada di puskesmas. Berikut gagasan kreatif untuk pemecahan isu. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada pasien dengan cara edukasi untuk selalu membawa kartu berobat pasien dan identitas lainnya. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang alur pendaftaran pasien. Yang ketiga, membuat poster atau banner persyaratan pendaftaran pasien. Yang keempat, membuat alur pendaftaran pasien. Yang kelima, merancang SOP pendaftaran pasien.
pasien baru ataupun pasien lama. Yang keenam, membuat pendaftaran online dengan menggunakan WhatsApp. Yang ketujuh, memberikan sosialisasi pendaftaran online menggunakan WhatsApp. Yang kedelapan, membuat promosi tentang pendaftaran online lewat media IG dan YouTube Puskesmas. Demikianlah presentasi saya tentang masalah isu dan pemecahan masalah dan juga gagasan kreatifnya. Saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sahabat sukses bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.